Kenapa riba atau bunga dilarang dalam Islam? Karena dianggap tidak adil dan eksploitatif. Nah, sedangkan gharar juga merupakan salah satu bentuk ketidakadilan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai great people, jumpa kembali di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Great people dimanapun berada, tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya investasi syariah, dimana keberadaannya tak lepas dari adanya kebutuhan akan produk investasi yang tidak hanya menguntungkan namun juga sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk investasi syariah, terutama reksadana syariah, agar kita semakin paham tentang produknya dan semakin yakin untuk membeli produknya. Kita akan bahas semuanya di podcast Liquid kali ini dengan tema Kian Berkah dengan Investasi Syariah bersama narasumber istimewa kita hari ini, yaitu Dr. Dida Nurhaida, MSI selaku Dewan Pengawas Syariah PT BNI Asset Management. Assalamualaikum Bu Dida, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Mbak Adita, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Sebelumnya nih Bu, boleh dong cerita sedikit pada Great People mengenai keseharian Bu Dida nih sebagai Dewan Pengawas Syariah di BNI Asset Management. Dan seperti yang saya tahu, Ibu sebagai akademisi juga ya Bu ya di sebuah universitas. Boleh dong Bu kenalan, kalau nggak kenal kita nggak sayang nih. Oke, dengan senang hati tentunya ya. Ya, sehari-hari selain menjalankan peran sebagai Dewan Pengawas Syariah, saya juga sebagai dosen ya, pendidik, tenaga pendidik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Saya mengampu beberapa mata kuliah seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, entrepreneurship juga, statistik, serta manajemen portofolio dan investasi. Nah, sebagai informasi nih buat great people di sini, di FEBU Sakti itu memiliki program studi dan konsentrasi keuangan dan perbankan syariah mulai dari jenjang diploma hingga doktoral loh. Nah, jadi jika di antara great people atau Mbak Adita sendiri mau menekuni bidang keuangan syariah, kami menyediakan program yang lengkap. Ya, alhamdulillah kedua peran ini baik sebagai DPS maupun dosen melengkapi dan memberikan saya kesempatan untuk terus berkembang baik secara profesional maupun pribadi. Sibuk sekali ya Bu Dida, ternyata pasti Bu Dida jadi dosen idola nih di Trisakti. Ayo teman-teman, siapa nih yang alumni Trisakti? Bu, kita mau tahu sedikit nih mengenai profesi Ibu sebagai DPS di sebuah manajer investasi, khususnya di BNI Asset Management. Apa sih Bu kira-kira nih peranan dan tugas DPS di sebuah manajer investasi? Kualifikasinya seperti apa, atau ada license yang wajib dimiliki oleh seorang DPS? Ya, oke. Untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah, terdapat beberapa kualifikasi yang diperlukan. Salah satunya memahami secara mendalam terkait dengan hukum Islam, khususnya terkait keuangan dan muamalah. Nah, DPS juga diwajibkan untuk memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sertifikat yang dimaksud untuk DPS di MI itu namanya Ahli Syariah Pasar Modal atau yang dikenal dengan ASPM. Nah, sertifikat ini menjadi bukti kelayakan seseorang untuk menjalankan perannya sebagai DPS. Sertifikat ini diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi yang disegerakan oleh lembaga sertifikasi profesi. Nah, selain itu tentunya pengalaman di bidang keuangan syariah, pengetahuan mengenai industri pasar modal akan menjadi nilai tambah tersendiri yang sangat berharga tentunya. Luar biasa sekali ya Bu kualifikasinya. Pasti Bu Dida belajar terus nih ya. Kita yang masih muda juga harus belajar terus ya, great people.
Bu, boleh nggak sih dijelaskan secara garis besar peranan DPS itu dalam pembentukan sebuah produk syariah seperti apa? Apakah seorang DPS itu bisa menolak atau tidak melanjutkan pembuatan produk tersebut seperti itu, Bu? DPS memiliki peran penting dalam proses penerbitan produk reksadana syariah serta pengawasan terhadap produk reksadana syariah yang telah diterbitkan. Nah, sebagai contoh untuk reksadana syariah, DPS akan terus mengawal produk tersebut mulai dari penerbitan hingga produk tersebut dibubarkan, dilikuidasi ya, guna memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah sepanjang siklus produk tersebut. Nah, dalam proses penerbitan reksadana syariah, DPS memiliki peran antara lain pertama, memastikan bahwa produk reksadana syariah yang akan diterbitkan menggunakan akad yang sesuai dengan fatwa DSN MUI. Sebagai contoh, untuk reksadana syariah, akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujroh. Nah, kedua, memastikan adanya keterbukaan informasi dari manajer investasi kepada investor mengenai semua hal yang terkait dengan akibat hukum dari akad antara MI dan investor. Hal ini mencakup hak dan tanggung jawab masing-masing pihak seperti manajer investasi, bank kastedi, investor ya. Serta informasi terkait potensi risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh investor. Selanjutnya, memastikan bahwa rencana portfolio dan pengelolaannya itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, kemana nih dan investor akan diinvestasikan? Itu harus diinformasikan, tertuang dalam prospektus. Nah, setelah ketiga aspek ini terpenuhi dan DPS tidak menemukan adanya kendala, DPS akan mengeluarkan surat pernyataan kesesuaian syariah atas reksadana yang akan diterbitkan. Nah, surat ini nantinya akan diserahkan bersama dokumen lain ke OJK untuk mendapatkan izin agar produk tersebut dapat ditawarkan kepada publik ataupun pemodal tertentu. Banyak juga ya, Bu ya, kriterianya. Nah, selain yang tadi kan itu dalam hal penerbitan ya. Dalam hal pengawasan reksadana syariah itu juga diatur dalam POJK nomor 33 tahun 2019. Nah, pertama mengeluarkan pernyataan kesesuaian syariah tadi ya untuk produk yang akan diterbitkan. Kedua, mengawasi pemenuhan prinsip syariah. DPS berwenang mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh proses pengelolaan reksadana syariah, mulai dari akad, pengelolaan, hingga portofolio investasinya. Dalam hal ini, DPS memastikan bahwa semua aktivitas sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam POJK nomor 33 tahun 2019. Yang ketiga, DPS juga mengawasi ya dan menentukan penggunaan dana non halal. Nah, di reksadana syariah itu dikenal adanya proses cleansing ya, di mana jika terdapat pendapatan non halal baik itu misalnya berasal dari jasa giro. Nah, ini tidak boleh diperhitungkan sebagai nilai aktiva bersih, tetapi harus dikeluarkan, disalurkan dalam bentuk donasi. DPS harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan umat sesuai dengan prinsip syariah dan tidak dimanfaatkan untuk pihak terafiliasi. Nah, pengelolaan dana non halal ini diatur secara tersendiri dalam fatwa DSN MUI nomor 123 tahun 2018. Nah, fatwa ini memberikan panduan kepada MI, kepada DPS tentang tata cara penanganan dana non halal agar tetap memenuhi prinsip syariah. Nah, selanjutnya DPS juga diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan secara tahunan
ya. Jadi DPS menyusun laporan tahunan yang memuat opini mengenai kepatuhan reksadana terhadap pemenuhan prinsip syariah. Laporan ini harus disampaikan kepada MI dan OJK setiap tahunnya. Menarik sekali Bu, tadi penjelasan mengenai penggunaan dana non halal itu yang sering disebut dana cleansing itu ya Bu betul. ya. Nah, terkait dengan boleh tidaknya DPS menolak menolak produk reksadana, apakah bisa diterbitkan atau tidak? Kewenangan DPS dalam penerbitan produk ya, DPS memang memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menentukan apakah suatu produk reksadana syariah dapat diterbitkan atau tidak. Jika DPS menilai ada unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, DPS berhak menolak atau meminta perubahan pada struktur akad tersebut ya, pada struktur produk tersebut. Nah, dengan demikian DPS memiliki otoritas untuk menolak penerbitan produk jika dianggap tidak memenuhi prinsip syariah. Baik, mungkin lebih tepatnya ketika pembuatan produk dari MI dan DPS berdiskusi bersama. Betul. Ya Bu ya, bukan secara mentah-mentah menolak seperti itu ya Bu budidaya. Ya. Ini saya tertarik dengan mengenai penjelasan dana cleansing Bu. Misalkan ada bencana alam, kita menyalurkan dana cleansing itu dalam bentuk infrastruktur dan makanan, apakah diperbolehkan Bu? Yang diperbolehkan itu sebaiknya yang untuk infrastruktur, misalnya pembangunan MCK gitu, atau misalnya butuh jembatan atau apa ya, seperti itu. Iya. Oh, ada ketentuannya ya Bu. Betul. Tidak boleh masuk ke dalam aliran darah. Betul, atau ya. Ke perut. Itu ada di fatwa ya Bu ya? Betul, atau? di fatwa nomor 123 tahun 2018. Jadi Great People, penyaluran dana cleansing itu hanya untuk contohnya salah satunya kegiatan pembangunan infrastruktur dan tidak boleh masuk ke dalam aliran darah. Jadi Seperti tidak itu. dianjurkan Tidak dianjurkan ya yang dalam bentuk makanan seperti itu. Nah Bu, untuk pertanyaan berikutnya, yang kita tahu tuh kan ada beberapa institusi ya Bu yang wajib memiliki DPS ya sesuai Betul. dengan POJK. Nah, selain aset manajemen, institusi mana lagi ya Bu yang wajib memiliki DPS? Institusi yang mengelola atau mengeluarkan produk syariah tentunya harus punya DPS, harus ada DPS-nya seperti bank syariah, asuransi syariah, DPLK syariah, apalagi dan lain-lain yang mengeluarkan produk syariah itu harus ada DPS-nya. Kalau boleh dijelaskan Bu, pertimbangan bahwa institusi tersebut harus memiliki DPS itu apa ya Bu ya? Pertimbangan pertama tentunya kepatuhan terhadap regulasi ya. Di Indonesia, OJK mewajibkan lembaga keuangan yang mengelola produk syariah untuk memiliki DPS. Nah, ini adalah bagian dari regulasi yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasan DSN MUI. Nah, DPS bertindak sebagai penjamin bahwa produk yang diterbitkan memenuhi regulasi syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI. Nah, tanpa DPS, institusi tidak dapat secara legal menawarkan produk syariah. Regulasinya seperti itu. Nah, pertimbangan yang kedua, menjaga kepatuhan syariah atau syariah compliance ya. Institusi yang menawarkan produk syariah harus memenuhi prinsip syariah yang mengatur transaksi dan investasinya. Nah, DPS di sini bertugas untuk memastikan bahwa setiap transaksi, investasi, dan layanan yang ditawarkan oleh institusi tersebut bebas dari unsur riba, gharar, maupun masyir. Nah, tanpa adanya DPS, kepatuhan terhadap aturan ini kan tidak dapat dipastikan ya, apakah konsisten dijalankan atau tidak gitu. Nah, yang pertimbangan ketiga ini dengan adanya DPS itu memberikan kepercayaan kepada baik investor, nasabah atau pemegang polis untuk perusahaan asuransi ya. Kehadiran DPS memberikan jaminan bagi investor bahwa produk yang mereka beli atau investasikan telah diperiksa dan disahkan sesuai syariah.
Ini meningkatkan kepercayaan dan keyakinan mereka dalam menggunakan produk tersebut. Nah, bagi umat muslim tentunya memiliki jaminan bahwa produk tersebut halal itu sangat penting. Nah, dan DPS di sini bertindak sebagai pengawas independen yang memberikan legitimasi syariah. Pertimbangan yang keempat, ini mencegah terjadinya risiko kepatuhan, compliance risk. Nah, lembaga keuangan syariah yang tidak mematuhi prinsip syariah dapat menghadapi risiko reputasi dan kerugian finansial jika terjadi pelanggaran. DPS bertugas untuk meminimalkan risiko ini dengan memastikan bahwa semua produk dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Jika ada ketidaksesuaian, DPS dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian sebelum produk tersebut diluncurkan ke pasar. Kelima, banyak loh perannya. Banyak ya Bu ya. Nah, kelima, DPS juga bertindak sebagai advisor ya dalam pengembangan produk. Nah, kehadiran DPS di lembaga keuangan syariah membantu pengembangan dan inovasi produk baru yang sesuai dengan prinsip syariah. DPS dapat memberikan panduan, rekomendasi terkait struktur produk sehingga lembaga keuangan syariah dapat menciptakan produk baru yang sesuai syariah namun tetap kompetitif di pasar keuangan. Nah, yang lainnya DPS juga bertindak sebagai pihak yang menjembatani ya antara praktik keuangan di lapangan dengan fatwa ulama. Nah, DPS bertindak sebagai perwakilan dari DSN MUI, lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan fatwa terkait ekonomi dan keuangan syariah. Nah, keberadaan DPS ini penting untuk memastikan bahwa praktik keuangan syariah di institusi itu sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, sehingga praktik tersebut tetap relevan dan sesuai dengan ketentuan syariah. Baik, great people, ternyata betapa penting ya peranan DPS dalam sebuah institusi khususnya di aset manajemen. Nah, Bu Dida, selanjutnya tuh di BNI Asset Management ini kan ada 6 reksadana syariah dan sisanya konvensional ya Bu ya. Untuk regulasinya apakah POJK-nya sama atau berbeda Bu? Mohon dijelaskan. Ya, produk syariah dan non-syariah yang dikelola oleh BNI Asset Management diatur oleh peraturan OJK yang berbeda karena keduanya memiliki karakteristik, prinsip, dan pengawasan yang tidak sama. Nah, untuk produk non-syariah dikelola berdasarkan prinsip konvensional yang tidak memiliki batasan terkait kaidah syariah ya. Regulasi yang mengatur produk konvensional lebih fokus pada pengelolaan risiko, transparansi, dan perlindungan investor secara umum. Sedangkan untuk produk syariah diatur secara khusus oleh regulasi yang memastikan seluruh aktivitas investasi mematuhi prinsip-prinsip syariah. Produk syariah harus diawasi oleh DPS untuk memastikan tidak ada unsur riba, goror, masyir. Jadi perbedaan utamanya terdapat pada regulasi yang mengaturnya, juga jenis instrumen investasinya. Produk syariah hanya boleh berinvestasi dalam instrumen yang halal dan sesuai dengan syariah, seperti saham yang sudah melalui proses screening dan masuk dalam daftar efek syariah. Lalu instrumen pendapatan tetapnya yaitu sukuk atau obligasi syariah. Untuk deposito juga harus deposito yang di bank syariah. Sedangkan produk non syariah bebas berinvestasi dalam instrumen apapun yang sah secara hukum, termasuk instrumen berbasis bunga seperti obligasi, deposito, dan untuk saham pun tidak ada batasan. Seperti halnya di syariah hanya boleh pada saham yang masuk dalam kelompok daftar efek syariah.
Nah, terkait dengan pengawasan, produk syariah memerlukan persetujuan DPS ya, selain dari OJK, sedangkan produk non syariah hanya diawasi oleh OJK saja. Banyak juga ya Bu ya kriteria pembedanya. Nah, kalau untuk eh, berdasarkan apa sih Bu yang paling prinsip yang membedakan investasi syariah dan konvensional, dan kita sebagai calon investor adakah tuntunan untuk memilih reksadana syariah tersebut Bu? Investasi syariah dan investasi konvensional memiliki perbedaan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, di mana investasi syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengharuskan bahwa investasi itu harus sesuai dengan hukum Islam. Prinsip utama yang diterapkan meliputi larangan riba, larangan goror atau ketidakpastian, larangan masyir atau perjudian, dan kewajiban investasi pada sektor halal. Nah, kenapa riba atau bunga dilarang dalam Islam? Karena dianggap tidak adil dan eksploitatif. Nah, sedangkan goror juga merupakan salah satu bentuk ketidakadilan ya. Perjudian dilarang karena melibatkan spekulasi dan ketidakpastian serta mengambil keuntungan dari kerugian orang lain. Nah, dalam investasi syariah juga harus dihindari sektor yang non halal seperti alkohol, lembaga keuangan ribawi, perjudian, dan tindakan lain yang mengandung kezoliman. Sedangkan investasi konvensional tidak terikat oleh prinsip agama tertentu ya, melainkan berfokus pada pencapaian keuntungan finansial ya. Prinsip dasar investasi konvensional umumnya berkutat pada tingkat pengembalian dan risiko. Investasi konvensional juga bebas ya, bebas berinvestasi dalam aset manapun gitu, tidak ada batasan. Baik. Penduduk Indonesia ini kan mayoritas muslim ya Bu ya. Tapi kenapa minat investor terhadap reksadana syariah seperti belum sebesar kepada reksadana konvensional Bu? Mungkin Ibu sebagai praktisi dan akademisi bisa memberikan pandangan seperti itu Bu, dijelaskan manfaat berinvestasi di reksadana syariah atau produk syariah lainnya Bu. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim ya, minat terhadap reksadana syariah memang belum sebesar seperti pada reksadana konvensional. Ini ada beberapa faktor penyebabnya ya. Pertama, literasi keuangan yang masih rendah ya. Lalu kurangnya pemahaman tentang produk syariah dan masih adanya persepsi bahwa reksadana syariah masih kurang kompetitif dibandingkan reksadana konvensional. Terdapat kelebihan lainnya pada reksadana syariah selain dari tingkat imbal hasil. Misalnya karena reksadana syariah itu sudah sesuai dengan prinsip syariah, tentunya untuk seorang muslim ini memberikan ketenangan spiritual ya, gitu ya. Ya, investasi di reksadana syariah juga sesuai dengan ethical investor dan sustainability ya, keberlanjutan. Karena dikelola secara etis, menghindari bisnis-bisnis yang merugikan seperti alkohol, perjudian, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Nah, reksadana syariah juga menjadi pilihan untuk diversifikasi portofolio halal ya. Karena memungkinkan kita investasi dalam berbagai jenis instrumen investasi syariah ya. Ada saham syariah, ada sukuk, ada deposito syariah. Tentunya ini dapat mengurangi resiko investasi dan memastikan kepatuhan syariah. Baik Bu, nah kira-kira nih siapa sih Bu sasaran investasi syariah? Apakah bisa disarankan untuk investor pemula yang ingin memulai investasi di produk syariah? Dan produk reksadana seperti apa nih Bu yang cocok untuk pemula? Mohon dijelaskan Bu.
Ya, investasi syariah sebetulnya cocok untuk berbagai kalangan ya, untuk Berbagai berbagai kalangan, jenis iya. investor, baik muslim maupun non-muslim, Baik. termasuk investor pemula. Sasaran investasi syariah utamanya memang investor muslim ya, karena mereka mencari instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, bebas dari riba, goror, dan masir. Nah, sasaran selanjutnya adalah ethical investor ya. Mereka yang tertarik pada investasi yang etis dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, tipe investor ini, mereka ingin memastikan bahwa dana yang mereka investasikan itu pada bisnis halal dan memiliki dampak sosial. Selanjutnya adalah investor yang tentunya ingin mendiversifikasi portfolionya tapi tetap pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah gitu. Nah, sedangkan rekomendasi untuk investor pemula, saya menyarankan penting untuk memahami konsep dasar dari reksadana syariah itu sendiri. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana prinsip syariah itu diterapkan dalam produk tersebut. Nah, informasi ini bisa diperoleh dari seminar, dari buku, atau mungkin dari penasehat keuangan syariah. Nah, saran saya yang kedua, mulailah dengan reksadana syariah yang berisiko rendah, seperti reksadana pasar uang syariah. Nah, produk ini biasanya dianggap lebih aman karena berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah seperti deposito syariah atau surat berharga jangka pendek. Nah, ini cocok untuk investor pemula yang ingin memulai investasi dengan risiko yang paling rendah. Nah, di BNI APM sendiri kan sudah ada ya produk reksadana pasar uang syariah. Ya, betul Bu. PT BNI Asset Management itu memiliki satu reksadana pasar uang syariah, yaitu Dana Lancar Syariah. Ini sangat cocok untuk calon investor yang memiliki risk profile rendah. Seperti itu, Bu. Ya, selanjutnya misalnya setelah tahu nih bagaimana rasanya punya experience investasi di reksadana syariah, udah coba yang pasar uang. Nah, coba pertimbangkan investasi di reksadana syariah yang berbasis pendapatan tetap ya, seperti yang portfolionya itu pada sukuk atau obligasi syariah. Nah, produk ini biasanya menawarkan risiko yang moderat dan bisa memberikan pendapatan tetap yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, juga bisa mencoba investasi pada reksadana syariah campuran. Nah, produk ini menggabungkan berbagai jenis aset seperti saham syariah, sukuk, dan instrumen pasar uang. Ini memungkinkan diversifikasi yang lebih luas dalam satu produk, sehingga memberikan keseimbangan antara pertumbuhan potensi dari saham syariah dan stabilitas dari sukuk atau instrumen pasar uang syariah. Nah, reksadana syariah campuran cocok untuk investor yang ingin mendapatkan manfaat dari berbagai jenis aset. Nah, saran saya selanjutnya mulailah dengan investasi yang kecil. Nah, investor pemula disarankan untuk memulai dengan jumlah investasi yang kecil dan meningkatkan investasi tersebut seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan kenyamanan mereka dalam berinvestasi. Nah, kalau di BNI AM kita bisa mulai dari berapa ya untuk investasi? Jadi kalau untuk semua reksadana open end kita yang untuk ditawarkan ke retail itu sudah bisa dibeli dengan minimum Rp10.000 saja, Bu. 10.000 saja Iya, ya. untuk semua reksadana open end yang ditawarkan untuk retail. Dan tadi mendengar penjelasan Bu Dida, kalau untuk reksadana syariah fixed income, Bu, kita ada 2 produk, yaitu Ardhani dan Dompet Duafa. Jadi untuk Ardhani itu merupakan produk champion kita, Bu, di BNI Asset Management. Perbedaannya itu hanya di yang satu itu kalau untuk Ardhani itu sifatnya long duration dan menggunakan suku pemerintah. Sedangkan kalau untuk Dompet Duafa merupakan short duration dengan menggunakan suku korporasi. Sebenarnya masing-masing memiliki keunggulan sih, Bu. Berdasarkan ya mungkin calon investor bisa
bisa menilainya berdasarkan kondisi market saat itu. Seperti itu, Bu Dida. Oke, jadi banyak pilihan ya Banyak di BNIM, pilihan. mulai dari reksadana syariah pasar uang, Pendapatan pendapatan tetap. juga Kita juga saham. punya indeks. Ya, Iya. index fund ya. Iya. Selain itu, great people juga sebaiknya memilih manajer investasi yang terpercaya. Nah, pastikan bahwa manajer investasi tersebut memiliki reputasi dan terdaftar serta diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, periksa juga apakah manajer investasi tersebut memiliki DPS yang kredibel. Gimana nih Mbak cara ngeceknya? Oh gitu. Jadi great people bisa ya mengecek mau pilih manajer investasi mana yang baik. Mungkin great people bisa memulai dari bisa dicek apakah manajer investasi tersebut terdaftar di otoritas jasa keuangan, apakah memiliki izin usaha seperti itu, dan apakah memiliki tim pengelola investasi yang baik. Nah, tim pengelola investasi juga memiliki kualifikasi tertentu, sekurang-kurangnya memiliki license wakil manajer investasi dan tentunya license yang lainnya. Secara pengalaman juga tidak ada catatan buruk di market. Nah, kemudian untuk MI yang mengelola reksadana syariah juga kita wajib memperhatikan apakah memiliki dewan pengawas syariah yang tentunya sudah dijelaskan oleh Bu Dida tadi di awal, sekurang-kurangnya memiliki izin ASPM yang tentunya dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. Nah, great people lebih baik lagi nih jika MI-nya masuk top 10 Bu Dida. Oh iya, Seperti betul. BNI Asset Management ini kita masuk top 10. Top 10 dalam artian berdasarkan dana kelolaan terbanyak. Kebetulan BNI Asset Management ada di top 10 dan sudah bertahan sekian tahun, Bu. Alhamdulillah. Ikut senang. Iya, Bu, kemudian ya mungkin bisa diinfokan sekilas mengenai perkembangan produk investasi syariah terutama di Indonesia, Bu, dalam beberapa tahun terakhir dan bagaimana ekspektasinya. Ya, alhamdulillah ya perkembangan reksadana syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ya. Pertumbuhan ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh OJK ya, bahwa reksadana syariah mengalami kenaikan yang pesat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan permintaan dari investor muslim yang mencari produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selain itu, jumlah produk yang tersedia di pasar juga semakin beragam ya, mulai dari reksadana pasar uang hingga reksadana offshore. Nah, ini memberikan opsi bagi investor untuk memilih produk sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko mereka. Nah, perkembangan ini juga tentunya didorong oleh peningkatan infrastruktur dan regulasi ya yang mendukung. OJK telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang memperkuat landasan hukum dan operasional bagi reksadana syariah, termasuk peraturan terkait perlindungan investor dan transparansi. Selain itu, semakin gencarnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan manajer investasi, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan mengenai investasi syariah ini turut membantu meningkatkan pemahaman masyarakat serta menarik minat lebih banyak investor untuk berpartisipasi di pasar ini. Inovasi produk juga menjadi salah satu faktor kunci ya dalam perkembangan reksadana syariah ini. Perusahaan manajer investasi terus meluncurkan produk-produk baru yang mengakomodasi prinsip syariah seperti reksadana syariah tematik yang mengintegrasikan prinsip ESG, environment, social, dan governance. Nah, selain itu juga penggunaan fintech ya, financial teknologi dalam pengelolaan dan distribusi reksadana syariah memberikan kemudahan bagi investor untuk bertransaksi secara digital. Nah, ini dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, juga kenyamanan dalam berinvestasi. Ekspektasi terhadap perkembangan reksadana syariah di Indonesia sangat optimis.
peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya prinsip syariah dalam berinvestasi diperkirakan juga akan terus mendorong pertumbuhan pasar budidaya seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan budidaya tadi sangat menarik sekali ya Bu. Great People beruntung sekali bisa kami bisa menghadirkan budidaya dan kita berdiskusi bersama. Selanjutnya Bu, closing statement untuk investor atau calon investor yang akan berinvestasi di produk syariah. Ya, untuk Great People yang masih ragu berinvestasi di reksadana syariah, yakinlah bahwa reksadana syariah itu memiliki nilai lebih dari sekedar imbal hasil ya, karena investasi syariah tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga mencerminkan prinsip yang kita junjung tinggi ya. Selanjutnya, reksadana syariah memberikan kepastian dan transparansi. Jaminan. Ya, reksadana syariah memberikan jaminan kepatuhan pada ajaran agama, menjaga integritas dan transparansi. Reksadana syariah adalah investasi yang berkah. Setiap langkah investasi Anda membawa manfaat lebih besar baik secara finansial maupun spiritual. Jadi investasi syariah Hasilnya hasilnya berkah. berkah. Insya Allah ya Bu. Baik. Selanjutnya Bu, kita sudah di ujung acara. Terima kasih Bu Dida untuk waktunya bisa ngobrol bareng di Liquid. Jangan lupa Great People follow Instagram BNI Asset Management dan saksikan episode podcast lainnya yang tentunya lebih seru dan bisa disaksikan di Spotify, di YouTube dan di Instagram BNI Asset Management. Dan Bu Dida, mari kita slogan BNI Asset bersama nih, Better Future Invest now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.